Izin sebentar Pak Kadis, minta waktu. Ini terkait dengan kunjungan respon dari video KJ Channel. Setelah dikunjungi, menurut Pak Kadis, jadi setelah kita melihat kondisi lapangan, ini berdasarkan hasil dari keluarga, ini sudah terjadi sejak dia berusia 3 bulan. Sekarang sudah hampir 10 tahun. Jadi kami mendiagnosisnya adalah termasuk dalam disabilitas. Oh, disabilitas. Jadi kalau sepertinya lumpuh layu itu adalah keadaan di mana secara mendadak anak tersebut terjadi kelumpuhan, itu bisa diakibatkan dari virus polio maupun virus-virus lainnya. Ini sudah kompleks ini. Ada disabilitas, sering kejang, gizi kurang dan sebagainya. Berarti kasusnya ini bukan lumpuh layu, Pak ya? Ya, jadi yang tadi disampaikan, lumpuh layu itu adalah keadaan dadakan terjadi kelumpuhan. Ini sudah masuk ke dalam fase disabilitas. KJ Channel. Ini kita kedatangan Kadis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, datang langsung menemui adik kita yang berada di Kampung Naretel Jajawai, sepertinya dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Telah berkunjung datang, Pak Kadis sudah datang ke lokasi di mana ada balita yang bernama Hasbi Sulaiman, berusia 10 tahun. Hari ini Minggu 7 September 2025. Jadi Forkompimda, Forkompincam sudah datang ke lokasi, baik dari Dinas Sosial, dari pihak kecamatan, dari pendamping sudah berkunjung ke lokasi adanya Hasbi Sulaiman mengalami lumpuh layu. Dari pemerintah desa Cikulur hadir yang berbaju biru, pakai topi, itu Pak Tatang, kepala desa, dan di sebelahnya itu Pak Camat, Kecamatan Cikulur, dan itu yang baju putih, kemeja putih, itu Pak Kadis Kesehatan. Dan ini dari Dinas Sosial, dari instansi Forkompimda yang datang secara langsung ke rumah Hasbi Sulaiman, balita usia 10 tahun yang menderita lumpuh layu. Lebih dekat. Udah masuk ke ranah kesehatan mah, yang berhak dapat pasti dapat. Pemerintah memperhatikan ini nanti saya dengan kursi roda ya deh ya. Duduk. Dada anget badannya ini ya. Nanti habis dari puskesmas ntar ayah ambil. Duduk. Mau dia gitu dia. Dia kalau udah gitu ya kayak tenguk enggak itu tenguping mana nama? Ini ada. yang ini. Ya, tapi bukan, Bu. Ini riwayat BPNT-nya Hasbi apa Atma. melahirkan dia transaksi pada bulan Oh, cakep Hasbi. PBI-nya JKN kan 3 orang. Bapaknya, istrinya, sama anak satu lagi. Kalau yang aslinya dia di ABP Kabupaten Berarti kalau dari segi bantusnya mah udah terpenuhi ya. Yang kursi roda usulan Nanti dari mana? ada. Ini yang dari kursi roda disabilitas kemarin yang Musrembang Kabupaten 2025 kami udah ngusulin, salah satunya adalah Hasbi. Hasbi cuma karena kuota terbatas. Harapan dia. Iya, Hasbi nggak masuk, Bu. Terus Pak Sejahtera juga 2024 kami sudah ngusulkan, salah satunya Karena lumpuh layu mah nggak masuk disabilitas Pak Camat. Tidak masuk disabilitas. Iya, kalau lumpuh layu ya gitu.
Tapi nanti Tapi ini saya masuk ke dalam disabilitas Ibu, itu sekarang kemarin saya kami dapat keterbatasan, ya. mengajukan 27 PLBS itu, yang realisasi 15 mungkin sesuai dengan anggaran. iya, karena kan sudah terbatas. Tapi harapan kami akan mengajukan lagi. Boleh nggak apa-apa. Boleh Bu ya? Boleh. Oke ya. Nah, itu udah jelas. Tapi saya ini udah janji ke Kak Jumi juga, saya udah janji. Mana Kak Jumi? Siap. Sebelum viral dia bilang ke saya, bisa nggak kasih alat bantu? Bisa, tapi September ini mau ada pembagian alat bantu. Tunggu setelah dibagikan, nanti baru dikasih. Kan ini kursi rodanya khusus ya, cerebral palsy. Iya betul. Ya, kalau kita beli mah kan APBD harganya 11 juta. Ya, Tahun 2020. Jadi bangunkan ke dana desa. dari saya, jadi mohon maaf atas nama saya kepada Cikulur, kalau memang masih belum bisa mengcover semua, manusia terbatas kemampuan. Iya betul. Tapi insya Allah saya selalu upaya kewajiban kita ada dari hak pilih 3.018 sekian di desa Cikulur itu, alhamdulillah kami akan berupaya dan tanggung jawab. Dan kabupaten juga alhamdulillah programnya banyak karya kami. Iya. 2020. Iya. Ini bantuan dari dana desa. Iya. Dari kabupaten pun kami. Jadi hari ini pihak terkait dari Pemda Kabupaten Lebak, ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dari pihak kecamatan, pihak desa, dan pendamping desa hadir di lokasi di kediaman rumah Hasbi Sulaiman yang berada di Kampung Jajawai Naretel Jajawai yang berada di Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ini juga pesan upami ya dari Dinsos ya Ibu ya. Buat sehari-hari. Ibu banyak terima kasih. Banyak kebijakan Ibu. Kami mendoakan mudah-mudahan Ibu selalu sukses. Amin. Dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jabatan dan lainnya. Kami mendoakan ya. Bisa mendoakan doang. Terima kasih. Mudah-mudahan itu tentu manfaatnya ada Bu. Amin. Untuk Bapak Atma dan ini banyak terima kasih. Ya. Jadi saya juga selaku kepada Cikulur. Ibu juga dari jauh-jauh ngasih. Saya juga insya Allah sedekah. Iya mah Bu, babaturan abdi baheula. Mohon. Ya. Kasih kumpulnya. Ibu hatur nuhun. Kenapa? Ibu akan mengasih kursi roda kepada warga saya Pak. Bu ya. Insya Allah bulan-bulan ini ya Pak ya. Insya Allah nanti dari sisi kesehatan juga kita akan fasilitasi kalau memang keluarga mau dirujukan, nanti kita fasilitasi terkait surat menyatakan dan sebagainya ya. Ketika di kesempatan ini juga makasih kepada Pak Desa. Ini juga udah dibangun bentikannya Bapak. Sudah. Dan di kami udah ada nomor rumah. Artinya biar jangan menyasar nama ada Udin kan. Nomor rumahnya beda. Ya kami udah payu semaksimal mungkin. Kekurangannya tentu banyak, manusia biasa. Ini sudah masuk ke dalam sisi stabilitas sebenarnya secara logika, karena memang posisinya nih dari kecil ya. Kalau Lumpuh Layu itu kejadiannya yang dadakan Dari umur 2 bulan. 3 bulan tadi sama hasil. Jadi memang ini kemungkinan besar ini disabilitas. Cek di BPJS. Bukan, saya bilang desa. Waktu itu yang datang itu sama istri. Aduh, sama siapa tuh? Mata begitu teh. Tadi bukan seandainya desa itu jauh Istrinya jauh ini Bali. kami punya ambulan. Oh iya. Siap saya bantu. Maknya kepingkan. Oh itu yang itu meninggal. Jadi mungkin aturan tetap dilakukan. Ke puskesmas, rujukan Haji Darmo, nanti rujukan lagi ke RS. Ada 2 minggu deh. Kudu semangat. Ya, siap. Ya, ini bentuk daripada perhatian dari Pak Bupati juga. Alhamdulillah di ya. sini. Ya. Ya. Ya, meninggal. Harapannya Kak, lamun ada naon langsung. Ada catat kelompok teman-teman ya. Panas Bu, tambah. Dan terima kasih Pak Bupati sudah mengutar Pak Kadis. Gitu bae sih. Berarti ini Pak Diangkat Bupati ya. program. Teuing. Terima kasih Pak Bupati Buloran. Sehat selalu. Amin. Hatur salam Pak Kak Bupati. Cepat itu berangkatnya ya. Nanti tinggal dipikirkan aja. Iya. Baik Ki. Pak, setelah dikunjungi pihak terkait, ada dari Pak Kadis, dari Dinsos dan lain-lain,
Perasaan Bapak gimana Pak? Alhamdulillah bahagia banget. Senang ya? Semua iya, bahagia senang. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Pak Joni yang sudah menginformasikan keadaan di sini. Ya. Terus apa lagi sih Pak yang keinginan Bapak yang belum tersampaikan Pak? Ya, untuk keinginan kedepannya ya perhatiannya aja lah, perhatian untuk ini Hasbi Sulaiman biar sembuh kembali ya. Ya, sembuh kembali walaupun enggak 100% ibaratnya, mudah-mudahan agak sembuh lah. Bapak senang ya kedatangan? Senang, alhamdulillah. Senang Pak ya. Jadi harapan Bapak anak Bapak segera sembuh kembali. Ya, segera sembuh. Ya, Bapak tetap semangat Pak ya. Amin, insyaallah ya. Atur nuhun. Atur nuhun, terima kasih. Barusan kita berbincang bersama orang tua dari adik kita Hasbi Sulaiman, anak berusia 10 tahun yang menderita lumpuh sejak usia 3 bulan. Hari ini di hari Minggu 7 September 2025 sekitar pukul 11 siang, pihak-pihak terkait sudah datang ke kediaman Hasbi Sulaiman yang berada di Kampung Naretel Jajawai, Kecamatan Cigolur, Kabupaten Lebak. Nungguin sehari-hari Bapak bersana. Kalau bensin dan ambulan itu siapa? Ini tanahnya tanah dia semua. Tanah ibunya. Bukan di batas segini. Pagar batas ini Bu. Sekelilingnya aja. Cuma 500 ya. Mengurangi beban. Karena saat ini kan dia butuh operasional. Kalau Bapak punya penghasilan sehari-hari setidaknya bisa menutupi, bisa membantu gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak teguh nih ya, lumayan kini tanahnya kan bisa dipakai buat ternak ya. Betul, Ibu, betul. Nanti dari desa Siap. usulin web. Siap Pak. Kayak kemarin. Yang kemarin ya. Ya. Tapi satu kan di kecamatan ya. Tapi itu Bapak harus teguh. Iya, siap insya Allah. Nanti Bapak kakaknya juga didampingi. Jangan sampai dikasih ayam. Dari desa nanti diusulkan proposalnya untuk usaha ekonomi produktif. Siap. Nanti didampingi. Tapi 2026. Ya, terima kasih Bu. Tapi datanya kan harus ada dari sekarang. Siap. Ki. Lagi kok. Ki, catat Ki. Apa udah? Ya. Kalian kemarin juga Siap. Ya. Saya bilang yang begini-begini ini tuh Pak kan bagus sendiri. Ini PKSK-nya Bu. PKSK-nya ini luar biasa nih. Program guru ya. Ini sekarang Bu sombong Bu. Nggak mau enak lah. Kenyambung. Ini wafer untuk batuk. Lagi batuk. Ya. Ini sama wafernya. Enak. Jadi nanti kita akan coba berbincang bersama Pak Kadis Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak untuk menanyakan terkait kedatangan respon dari video Kajet Channel yang setempat viral. Kalau yang di jalan-jalan Siapa namanya orang puskesmas Makassar itu ya? Yang ODGJ? Yang suka ngurusin ODGJ siapa namanya? Bapak Ibu juga. Yang suka ngurusin ODGJ nanti saya orang puskesmas siapa namanya? Bayu. Pak Bayu. Sebentar Pak Kadis minta waktu. Ini terkait dengan kunjungan respon dari video Kajet Channel. Setelah dikunjungi, menurut Pak Kadis? Iya, setelah kita melihat kondisi lapangan, ini berdasarkan hasil dari keluarga, ini sudah terjadi sejak dia berusia 3 bulan. Sekarang sudah hampir 10 tahun. Jadi kami mendiagnosisnya adalah termasuk dalam disabilitas. Oh, disabilitas. Jadi kalau sepertinya lumpuh layu itu adalah keadaan di mana secara mendadak anak tersebut terjadi kelumpuhan, itu bisa diakibatkan dari virus polio maupun virus-virus lainnya. Ini sudah kompleks ini. Ada disabilitas, sering kejang, gizi kurang dan sebagainya. Ini perlu perhatian dari kita semua. Insya Allah Dinas Kesehatan juga setelah ini juga sudah berkondisi tadi dengan keluarga, kita akan membantu memfasilitasi untuk ke rumah sakit. Iya. Tapi di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada para penonton Kang Jumi Channel ini bahwasannya
memang kita dari kesehatan insya Allah kita bantu sampai dia dirujukan. Tetapi memang di sini juga ini adalah masuk ke dalam keluarga tidak mampu, mereka juga akan kesulitan di lapangan, di sana, biaya sehari-hari dan sebagainya. Ini juga butuh support dari kita semua. Setelah dilakukan kunjungan seperti ini, tindak lanjut dari dinas sendiri seperti apa Pak untuk ini pasien tersebut? Ya, jadi kita sebenarnya yang prioritas itu adalah bagaimana ini penyakit tidak menambah parah ya. Nah, jadi nanti kita targetnya yang pertama adalah memberikan penyuluhan kesehatan kepada keluarga. Bagaimana caranya nanti penanganan pertama pada panas ya, ini kan bisa menyebabkan kejang ya. Ya, suhu tinggi itu menyebabkan kejang. Makanya nanti Puskesmas juga alhamdulillah nih melalui Pak Kapus insya Allah akan memberikan termometer ya Pak, sama obat untuk di rumah, obat turun panas. Jadi nanti kita akan mengajarkan kepada keluarga jika dalam kondisi suhu tubuh lebih dari 37 ataupun 38, 39 itu ada resiko potensi terjadinya kejang. Makanya perlu segera diberikan obat. Ini penting perawatan di rumah karena memang kita juga harus juga memantau kesehatan dia sehari-hari karena ini kadang tiba-tiba panas. Ini barusan juga lagi panas, insya Allah kita juga dibantuin untuk obat turun panasnya. Berarti kasusnya ini bukan lumpuh layu Pak ya? Ya, jadi yang tadi disampaikan lumpuh layu itu adalah keadaan dadakan terjadi kelumpuhan. Ini sudah masuk ke dalam fase disabilitas. Disabilitas ini adalah keterbatasan fisik, dia melakukan sendiri dan sebagainya. Dan juga memang ini persarapan juga agak terganggu karena dari respon diajak bicara juga beliau tidak kurang respon ya. Nah, ini butuh perawatan khusus terutama juga di persarapannya. Siap. Dan ini butuh jangka panjang dan ini butuh kepedulian kita semua. Siap. Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak. Sukses selalu untuk Dinas Kabupaten Lebak bersama Kepala Puskesmas juga dari Pemandegan dan bersama instansi yang lain. Terima kasih atas kunjungannya. Hatur nuhun. Mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Lebak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah mengunjungi pasien balita yang saat ini sudah dikunjungi oleh Pak Kadis, oleh pihak-pihak terkait yang ada di Kecamatan Cikulur. Jangan lupa dukung dan support channel ini agar terus bisa berkembang, bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.